Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Alhamdulillah anzalal qur'ana hudan wa shifaa'an wassalatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala kitabihil karim billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta memberikan kita hati yang lapang sehingga kita diringankan langkah kita untuk hadir di sini, berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan salat subuh dan dilanjutkan belajar bersama tentang bahasa Arab Al-Quran. Dengan wasilah kita belajar bahasa Arab Al-Quran ini menjadi kita yang baik. Amin. Sebagaimana sabda Nabi yang setelah saya bacakan tadi, khairukum, sebagian kalian adalah man ta'allam, orang yang senantiasa belajar Al-Quran. Tapi kemuliaan Al-Quran adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk sudah tidur. Habis tidur kayaknya kita sarapan. Habis sarapan enaknya kita jalan-jalan misalkan. Nah itu hidup sesuai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu biasanya mengikuti yang enak saja. Dipilih sesuatu yang enak, itu hawa nafsu. Biasanya seperti itu. Kalau manusia hidup di dunia tanpa hudan, tanpa petunjuk, ya seperti itu, berantakan hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, turunkan Nabi. Kalau Al-Quran itu secara tekstual,
secara textbook. Nah, Allah kirimkan juga nabi sesuai di, jadi kalau misalkan malaikat, karena salah selalu ibadah. Nah, nabi ini manusia bukan malaikat, belum sempurna 100%. Panadol, Oscar, tergantung. Supaya tinggal di sana. Aus dan Khazraj karena pribumi tapi sebelum Nabi Nabi Muhammad diutus ke menjadi nabi dan
ke Madinah, suku ini Aus dan Khazraj perang terus, nggak pernah perang terus ini. Kurang lebih atau 200 tahun kerjanya perang terus, Aus dan Khazraj, padahal pribumi sama-sama Arab. Nah, punya usut, ternyata sebab dua suku ini Aus dan Khazraj dikarenakan kenapa? Orang Yahudi ini tidak diusik. Nah, ini udah sibuk ngapain musik ini? Nah, dia kasih fitnah, dia kasih itu sehingga perang terus. Nah, ketika Rasulullah diutus ke Madinah, didamaikanlah orang Aus dan Khazraj tadi dengan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Ya, kalau orang Arab pada saat itu Aus dan Khazraj dikasih fitnah sedikit saja sudah kebakaran, sudah emosi segala macam. Nah, itulah Al-Qur'an sebagai hudan, petunjuk dan syifa. Memang benar-benar syifa, penyembuh untuk badan kita dan untuk ruhiyah kita atau rohani kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kita lanjutkan pertemuan kita. Sebelumnya kita mari buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian yang kedua ini, kemarin sudah kita singgung fi'il. Jadi kalau pembagian episode yang pertama kemarin kita sudah selesaikan yang namanya isim atau kata benda. Seluruh muka bumi ini ada 3 pembagiannya atau ada 3 macamnya. Yang pertama isim, kata benda. Yang kedua ini kita bahas yang kemarin yaitu fi'il atau kata kerja. Fi'il atau kata kerja. Bedanya apa? Kalau kata benda, botol, meja, laptop, masjid dan lain sebagainya. Kalau kata kerja, makan, minum, membaca, mengantuk, tidur dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembagian fi'il di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 menurut waktu atau menurut masanya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris mungkin yang pernah ingat itu ada 12 ya, 12 tenses, 12 tense. Sekarang, akan datang, kemudian yang akan datang, sekarang, macam itu. Nah, dalam bahasa Arab ada 3 saja, cuma 3 waktu. Yang pertama yang atau telah, yang kedua sekarang, akan, yang ketiga adalah perintah. Nah, kemarin sudah kita simulasikan telah, sekarang dan perintah. Contohnya kemarin kata kerja, telah membaca, sedang akan membaca, bacalah. Itu saja. Telah membaca, sedang membaca, bacalah. Kalau dalam bahasa Arabnya qara'a. Qara'a yaqra'u iqra'. Saya ulang, qara'a kalau saya gini berarti apa namanya? Telah. Kalau seperti ini sedang, kalau seperti ini perintah. Qara'a yaqra'u iqra'. Iqra' bismi rabbika. Nah, itu perintah, suruh baca. Waktunya apa? Qara'a yaqra'u iqra'. Kemudian raja'a yarji'u irji'. Raja'a yarji'u irji'. Akala makan. Akala ya'kulu kul. Nah, kul itu perintahnya. Qala berkata. Qala yaqulu
kul, nah, sama aja. Qala yaqulu kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Itu artinya adalah kul, katakanlah. Diambil dari kata qala yaqulu kul. Nah, cukup singkat, cukup mudah ya. Bahasa Arab cuma ada 3, telah, sedang atau akan, dan perintah. Kita masuk pembagian yang pertama, yaitu fi'lun madhi. Fi'lun kata kerja, madhi itu menunjukkan waktu lampau. Kita baca nomor 1, kita ulas sedikit ya. Fi'lul madhi adalah kata kerja untuk masa lampau atau past tense yang memiliki arti telah melakukan sesuatu. Tandanya atau cirinya apa? Yang pertama kemarin, bisa diikuti ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Ta'nis. Jadi kata kerja fi'lul madhi yang menunjukkan waktu lampau itu bisa ditambahin yang sukun, bisa ditambah sukun menunjukkan tak muannas atau perempuan. Tak taknisnya yang pertama ini Pak, ini tak sukun, ini tak taknis, menunjukkan bahwasanya yang mengerjakan perempuan, fa'ilnya perempuan. Yang kedua ini ini juga tak taknis. Yang ketiga adinat, tak taknis. Nusibat, tak taknis juga. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang siapa? Ini perempuan. Sudah jelas tabat, kalau ada taknya ini perempuan. Kalau laki-laki tak sukunnya enggak ada. Tab gitu. Tabba. Nanti kita lihat buktinya. Nah, ini tabat, ini tabba. Beda ya? Ini tabat, ini tabba. Ini ada tak, ini enggak ada tak. Bedanya apa, Pak? Nah, nanti kita bahas. Di sini kenapa pakai tak? Karena yang melakukan adalah yada. Yada itu yadun. Dia melihat yadun artinya tangan. Yada menunjukkan bahwasanya tangannya ada 2. Yada, 2 tangan. Tapi celakalah. Apa yang celaka? Yada, kedua tangan. Kedua tangan atau jumlah 2 itu menunjukkan atau ditunjukkan dengan muannas. Jadi kalau 1 itu mudzakkar, kalau 2 atau lebih itu muannas. Yada, kedua tangan Abi Lahab. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Jadi bapaknya Nabi atau ayahnya Nabi Abdullah itu punya 6 bersaudara atau 5 bersaudara. Salah satunya adalah Abu Lahab. Yang terakhir watabba. Kenapa ini tidak pakai tak seperti di awal? Kenapa? Karena watabba ini kembali kepada Abu Lahab. Karena watabba ini kembali kepada Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini laki-laki, makanya tidak ditambah taknis di sini. Kalau ini ditambah taknis, Al-Qur'annya salah. Nah, surat Al-Lahab ini merupakan mukjizat Bapak Ibu sekalian. Kenapa dicantum Abu Lahab, sedangkan pada saat itu belum selesai diturunkan semuanya, belum tuntas. Kenapa Abu Lahab? Karena tahu nanti Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Sudah pasti Abu Lahab. Misalkan Abu Lahab mati
sebelum mati tobat, masuk Islam. Sedangkan Al-Quran sudah tabat ziyadah, berarti Al-Qurannya salah. Makanya salah satu mukjizat itu Samud. Siapa Samud? Salah satu kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Samud atau kaum, karena dia bentuknya banyak, maka dia mu'annas, sama kayak kedua tangan tadi. Lebih dari satu, mu'annas. Kadzabat Samudu. Baik, selanjutnya habitat, fi'il madhi. Tandanya apa? Ta'nis. Siapa yang melakukan? Apa? Siapa subjeknya? Mu'annas. Tandanya apa? Tandanya kemasukan ta'nis atau tak sukun. Habitat. Siapa yang habitat? Alladzina, banyak. Nah, ini Samud juga banyak, mu'annas, alladzina banyak, yada tadi juga lebih dari satu, mu'annas juga. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum. Kalau habito ini bukan banyak, satu ini kalau habito ini satu. Tapi kalau alladzina harus habitat. Nah, makanya saya ulang lagi, kalau ini tidak ada harokatnya, ini sudah bisa kita baca. Ulaikal ladzina, nggak mungkin habiti, nggak mungkin. Yang benar adalah habitat. Kenapa? Karena ini banyak, kemudian ini mu'annas. Selanjutnya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan. Ghalabat fi'ilnya fi'il madhi. Tandanya apa? Kemasukan ta'nis. Kemasukan ta'nis berarti mu'annas. Fa'ilnya yang melakukan berarti mu'annas atau perempuan. Siapa? Ini fi'ah. Kenapa dia disebut mu'annas? Karena ada tak marbutoh. Karena ini tak marbutoh mu'annas, ini harus ada tak ta'nis. Kalau Al-Quran bunyinya seperti ini, kam min fi'atin qalilatin ghalaba fi'atan kasiratan, fix itu cetakannya salah. Fix cetakannya salah. Karena kita sudah tahu, jamaah Masjid Al-Hikmah sudah tahu, kam min fi'atin qalilatin, ini kok ghalaba? Harusnya ghalabat dong. Nah, kemudian ada koreksi. Yang harusnya ghalabat ditulis ghalaba berarti salah. Yang terakhir, fakafarat bi'an'umillah. Fakafarat bi'an'umillah. Fakafara ada taknya, menunjukkan bahwasanya subjek atau pelakunya mu'annas atau perempuan. Bi'an'umillah. Tapi kalau laki-laki, taknya tinggal dibuang saja. Fakafara bi'an'umillah. Nah, berikut salah satu atau nomor satu ciri fi'il madhi kemasukan tak ta'nis, kemasukan tak sukun. Contoh tadi akala. Supaya lebih jelas, akala. Yang melakukan adalah mu'annas sama mudzakkar ini? Akala mu'annas sama melakukan, siapa yang melakukan? Mu'annas sama mudzakkar? Muzakkar. Kalau saya mau menulis atau mengucapkan yang makan ini perempuan atau ibu atau adik perempuan, harusnya ditambah tak. Akalat. Akalat. Nanti coba lihat di buku hadis ya, salah satu fiilnya qala. Qala Rasulullah. Qala itu berkata. Qala Rasulullah. Kenapa tidak qalat? Qala Rasulullah. Kenapa tidak qalat Rasulullah? Karena Rasulullah laki-laki. Tapi kalau yang berkata atau yang meriwayatkan ini Aisyah radhiyallahu anha,
maka di sini qolat. Tuh. Nanti pas buka hadis dilihat qola apa qolat. Kalau qola setelahnya laki-laki. Qola Umar, qola Abu Bakar, qola Utsman. Tapi kalau qolat setelahnya adalah qolat Aisyah radhiyallahu anha, qolat Ummu Sulaim, qolat siapa? Nah, misalkan ibu qolat, atau bapak qola, bapak siapa? Nah, menggunakan kata qola. Insyaallah demikian. Yang kedua cirinya adalah, kemarin ciri yang pertama sudah, yang kedua cirinya pelaku atau subjek berada di akhir kata. Pelaku atau subjek berada di akhir kata. Jadi kalau fi'il madhi itu pelakunya atau subjeknya bisa terdeteksi di akhir kata, Pak. Kita kan identifikasi pelakunya. Siapa pelakunya? Mereka, dia perempuan, dia laki-laki, kamu perempuan atau kamu laki-laki. Bisa kita deteksi kalau fi'il madhi itu di akhir kata. Contohnya seperti ini. Nah, fa'ala ini fi'il madhi. Kita bisa deteksi subjeknya atau siapa yang melakukan dilihat dari akhir katanya. Dilihat dari akhir. Akhirnya adalah fathah. Berarti yang melakukan adalah dia. Ini kurang laki-laki ya. Yang melakukan adalah dia laki-laki. Dia laki-laki. Baik. Saya ulang ya. Ciri fi'il madhi atau kata kerja yang lampau yang kedua adalah pelaku atau subjeknya berada di akhir kata. Subjeknya bisa kita identifikasi melihat ujungnya ini harokatnya apa atau ada tambahan apa. Yang pertama, harokatnya fathah. Berarti kalau harokatnya fathah, yang melakukan adalah dia. Yang melakukan adalah dia. Kalau ada kata misalkan qoro'a, tadi kurang laki-laki ya. Qoro'a, ujungnya adalah fathah. Kita mau cari siapa yang melakukan ini? Kamu laki-laki, kamu perempuan, atau mereka laki-laki? Nah, kita lihat ujungnya apa? Ujungnya fathah. Oh, berarti yang melakukan adalah dia laki-laki. Atau dalam bahasa Arab huwa. Atau dalam bahasa Arab disebut huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwa, dia, Allahu, Allah, ahad itu satu. Nah, contoh di dalam Al-Quran. Contoh di dalam Al-Quran terdapat di ayat berikut. Saya bacakan. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama, telah menutup. Siapa yang menutup? Kita identifikasi. Harokat ujungnya fathah. Berarti yang melakukan adalah dia, laki atau huwa. Nah, siapa yang melakukan? Allahu, Allah. Berarti ini nggak mungkin hiya, nggak mungkin dia perempuan. Karena Allah itu di dalam Al-Quran kata gantinya adalah dia laki-laki. Nah, bentuk asli, bentuk awal daripada kata kerja itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ujungnya pasti fathah. Itu bentuk awal. Bentuk awal dari fi'il atau kata kerja itu fathah. Apa saja? Nanti ada khotama, ada qoro'a, ada qotala,
ada mata, ada soma, ada sholah, pasti asli, bentuk aslinya adalah ujungnya fathah. Oke, kita kasih satu satu fiil, kata kerja lagi yang ada di sekitar kita. Duduk. Bahasa Arabnya apa duduk? Duduk. Majlis, tempat duduk. Kalau kata kerjanya duduk. Majlis, jadi jalasa. Jalasa. Majlis itu diambil dari kata jalasa. Jalasa itu duduk. Kalau majlis tempat duduk atau tempat berkumpul. Nah, majlis atau jalasa itu pasti awal pasti fathah. Bentuk aslinya fathah. Semuanya fiil, semuanya kata kerja, bentuk aslinya fathah. Sebelum ditambah ta, sebelum ditambah ti, sebelum ditambah tu, sebelum ditambah waw, bentuk aslinya adalah fathah. Bentuk aslinya adalah fathah. Oke, sampai di sini. Paham tum? Nah, belum. Sampai di sini paham tum? Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Insya Allah. Kemudian ciri yang kedua atau bentuk subjek yang kedua, fiil atau kata kerja ujungnya ditambah waw sukun dan alif. Waw sukun dan alif. Kalau dalam ilmu tajwid ada beberapa alif yang ditulis namun tidak dibaca. Salah satunya ini, Pak. Salah satunya ini. Ada bentuk alif di dalam ilmu tajwid, dia ditulis tapi tidak dibaca. Kasihan, Pak, ya, ditulis tapi nggak dibaca. Salah satunya ini. Nanti Bapak Ibu sekalian ketika membaca Al-Quran, coba dalam alif, dalam kata itu apakah alifnya ditulis atau dikasih harokat atau dibaca atau tidak dibaca, nanti bisa dipastikan. Nah, kalau ada kata ujungnya waw sukun setelahnya alif seperti ini, maka artinya atau subjeknya adalah mereka, untuk menunjukkan mereka. Untuk menunjukkan mereka. Contoh kata kerja kafaro. Mereka. Kafaro artinya dia kafir. Kalau saya ingin mengatakan mereka kafir, tinggal ditambah waw sama alif, harus ada alifnya ya. Alifnya tidak boleh ketinggalan. Kenapa tidak boleh ketinggalan? Untuk membedakan antara wawu mat sama wawu jamak banyak gitu. Harus ada alif. Ini pasti nanti di Al-Qur'an kalau artinya mereka ini pasti ada alifnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada alifnya berarti artinya bukan mereka. Kita bisa pastikan. Misalkan kita baca Al-Qur'an, misalkan kafaru, alifnya ini dihapus atau enggak ada, ini sudah kita bisa pastikan kalau artinya bukan mereka. Bisa kita pastikan artinya bukan mereka. Tapi kalau ada wawu, di sini ada alif, maka bisa dipastikan artinya adalah mereka. Maka dari itu alifnya jangan sampai ketinggalan. Alifnya ini satu paket, Pak. Wawu, sukun sama alif ini satu paket, menunjukkan artinya mereka. Contoh, innal ladina, inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. Kenapa tidak kafaro? Karena alladzina mereka. Nah, kalau mereka kafaronya harus ditambah wawu sama alif. Wawu dan alif. Tapi kalau di sini kafaru tanpa alif, ini salah juga. Karena tadi wawu dan alif, wawu sukun dan alif ini satu paket harus ada. Satu paket harus ada. Nah, kalau sudah seperti ini, kafaru artinya mereka kafir. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir, sawaun sama saja. Sama saja. Oke, nanti kita
lebih jelas lagi kita baca contohnya dalam Al-Quran lagi ada. Nah yang ketiga yaitu subjeknya di ujung fa'alta, ta fathah. Kalau ada fiil ujungnya ta, bunyinya seperti ta, menunjukkan kamu laki-laki yang mengerjakan. Kamu laki-laki yang mengerjakan. Kalau qala, mana tadi? Kalau fa'ala, dia laki-laki, fa'alu mereka, fa'alta kamu laki-laki. Mana tadi? Jalasa, ini Pak. Jalasa, dia duduk. Jalasu, mereka duduk. Kalau kamu duduk, jalas ta, ditambah ta. Saya ulang. Jalasa, dia duduk. Jalasu, mereka duduk. Kalau kamu duduk, jalas ta. Oke, satu lagi fiilnya atau kata kerjanya. Kita jawab sama-sama ya. Qara'a, yang dekat kita aja. Qara'a, membaca. Saya bahasa Indonesianya, silakan Bapak Ibu jawab menggunakan bahasa Arabnya. Dia telah membaca. Qara'a. Mereka membaca. Mereka membaca, ditambah wawu sama alif, oke, ditambah wawu sama alif jadinya qara'u. Nah, ini qara'a ditambah wawu, kalau mereka qara'u. Ini u. Nah, jangan lupa alifnya. Kalau kamu membaca qara'ta, sekali lagi ya. Dia membaca qara'a. Mereka membaca qara'u. Kamu membaca qara'ta. Contohnya di dalam Al-Qur'an, qala, dia berkata, aqatalta. Aqatalta. Apakah kamu, qatala itu membunuh. Aqatalta, ini a ini artinya adalah apakah. A di depan itu artinya apakah. Qala, dia berkata, aqatalta, apakah kamu telah membunuh nafsan, jiwa yang suci. Zakiyah itu suci. Nah gitu ya. Qala, dia berkata, aqatalta, apakah qatalta, kamu telah ini kamu ya, nafsan, membunuh jiwa atau nyawa, zakiyatan, yang suci. Nah, kenapa harus menggunakan ta? Karena artinya adalah kamu. Kita ingin mengucapkan, kita ingin berkata kamu. Kalau ini ujungnya fathah, aqatala, artinya apa? Dia berkata, apakah dia telah membunuh. Kalau ujungnya aqatalu, qala, dia berkata, apakah mereka membunuh, gitu ya. Jadi tergantung kita mau apa, subjeknya yang melakukan tinggal diganti ujungnya. Kalau kita mau mengucapkan dia, ya berarti dikasih fathah aja. Kalau mereka ya ditambah wawu sama alif. Kalau kamu ya ditambah terbuka fathah. Aqatalta. Diambil dari kata anta. Anta diambil ujungnya saja, ta, gitu. Nah, ya silakan. Ya. Kalau perempuan ti, iya ti. Kalau ta itu perempuan, laki-laki. Kalau ti itu perempuan. Di dalam surat Yusuf itu ada percakapan Zulaikha dan para teman-temannya itu pakai ti. Pakai ti. Nah, menunjukkan bahwasanya ti itu perempuan, kalau ta itu laki-laki. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Kalau misalnya ada
Ya, perempuan birlaha. Nah, kalau ha sama hu itu merupakan bentuk kata ganti ketiga. Bentuk kata ganti ketiga. Jadi itu merupakan bentuk kata ganti. Jadi bukan masuk dalam kategori ini. Kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga satu, kata ganti ketiga dua orang, satu orang dan tiga lebih. Kalau perempuan dia ha, satu paket ha, tidak boleh dikurangi alifnya, sudah pasti paten seperti ini. Kalau laki-laki hu, ini nempel ya biasanya pada isim atau nempel pada kata benda. Contohnya buku, kitabun. Kalau bukunya perempuan, kitabuha. Kalau bukunya laki-laki, kitabuhu. Rabbun, Tuhan. Tuhannya laki-laki, rabbuhu. Tuhannya perempuan, rabbuha. Itu merupakan kata ganti. Kalau ini subjek. Kalau ini subjek atau yang mengerjakan atau fa'il yang mengerjakan. Tetap ada bedanya ya antara perempuan dan laki-laki. Tadi juga ada bedanya antara perempuan dan laki-laki. Ta sama ti. Nah, kalau yang depan dia laki-laki kan fa'ala. Kalau dia perempuan tadi sudah fa'alat. Fa'ala sama fa'alat. Kalau anta fa'alta sama fa'alti. Fa'alta sama fa'alti. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Baik, tidak ada ya. Jadi nanti ketika membaca Al-Quran, kalau isim sudah tahu ya, isim mudzakkar muannas, nah tambah satu lagi fiil. Fiil yaitu kata kerja. Mana yang fiil, mana yang isim. Ini sudah sebagian kita tahu ini. Maaf. Misalkan khotama ini fiil, Allahu isim, ala belum kita bahas, qulubi ini isim, inna belum kita bahas, alladzina isim, kafaru fiil, sawaun isim, qala fiil, aqtalta fiil, nafsan isim, zakiyatan isim. Nah sebagian sudah kita tahu. Nafsan ini isim kenapa? Karena ujungnya tanwin. Zakiyatan isim kenapa? Karena ujungnya tanwin. Kalau fiil nggak mungkin tanwin. Kalau fiil kata kerja ujungnya tidak mungkin tanwin. Kalau tanwin itu adalah isim. Baik, mungkin cukup sekian apa yang kita lakukan atau kita pelajari pada subuh kali ini tentang fiil madhi dan pelakunya. Pelaku dalam fiil madhi itu bisa kita identifikasi di ujung. Di ujung kalau fiil madhi. Kalau fiil mudhari di mana? Nah, tunggu pembahasan berikutnya. Kalau fiil madhi di ujung, kalau fiil mudhari atau sedang itu di mana? Nanti kita bahas sama-sama. Pelan-pelan ya. Kita bahas ini dulu. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk diri saya pribadi, dan kalau ada manfaatnya bisa diambil oleh jamaah sekalian. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.